Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai biografi Imam Syafi'i. Ya, kita baca bersama-sama biografi Imam Syafi'i. Ada banyak sumber yang menceritakan tentang biografi atau kisah hidup Imam Syafi'i yang bisa Anda temukan. Ya, kita coba di halaman salah satu situs terkenal yaitu bernama Kumparan. Ya, kita lihat bersama. Imam Syafi'i ini dari situs Kumparan. Imam Syafi'i adalah salah satu dari imam mazhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti kitab-kitabnya, pendapatnya di Indonesia. Ya. Ia terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau yang disebut dengan usul fikih. Dengan kitabnya yang berjudul Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini juga bukan hanya khusus untuk ilmu fikih, tetapi juga di dalamnya terdapat pondasi pertama dari ilmu hadis atau yang kita kenal sekarang sebagai ulumul hadis. Ya, di sini disebutkan ada beberapa kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita lihat bersama, ada kitab Al-Um, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ya, tapi di sini mungkin ada kekeliruan. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ini bukan karya Imam Syafi'i, tapi karya Imam An-Nawawi. Ya, ini ada kekeliruan. Kitab Mughnil Muhtaz juga bukan karya Imam Syafi'i. Ya, mungkin perlu diluruskan referensi yang dibaca oleh penulis Kumparan, artikel di Kumparan ini. Ya, di sini kita lihat ada nama lengkap Imam Syafi'i: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ya. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah melalui Abdul Manaf. Ya, jadi masih garis keturunan dari Imam Syafi'i melalui kakek beliau Abdul Manaf. Kita lihat tahun lahirnya. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijrah di Mesir. Ya, di sini diceritakan Imam Syafi'i memulai perjalanan menuntut ilmu dengan belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran dari ibunya sendiri yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. Ia merupakan sosok ahli ibadah yang sangat cerdas. Ya, pelajaran untuk kita bahwa ternyata seorang ibu bisa menjadi guru terbaik pertama yang melahirkan seorang ulama yang besar. Lanjut dari kisah ini, setelah Imam Syafi'i lahir, Fatimah mengajak anaknya untuk pindah ke Mekah. Imam Syafi'i dibesarkan di Mekah oleh ibunya sendiri karena ayahnya yang bernama Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i telah meninggal sejak mereka berada di jalur Gaza. Ya, melalui ibunya, Imam Asy-Syafi'i ini belajar membaca dan menghafal Al-Quran.
Ini pelajaran lagi untuk ibu-ibu, bahwa ibu-ibu bisa mendidik anak seperti yang dicontohkan oleh ibu dari Imam Syafi'i ini dengan dalam hal membaca Al-Quran dan menghatamkan hafalan tersebut sampai di juz yang ke-30. Ya, ternyata Imam Syafi'i setelah selesai menghafalkan Al-Quran, beliau tidak hanya berhenti sampai di Al-Quran saja, tetapi ibunya, masih dalam binaan ibunya, dia juga belajar menghafal berbagai syair Arab, termasuk kitab hadis yang sangat populer dan legend saat itu, yaitu kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, kita lihat kutipan pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usiaku 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada umur 10 tahun. Di sini perlu kita ketahui, kitab Al-Muwatta ini berisi beberapa ribu hadis yang ditulis oleh Imam Malik selaku imam yang disebut dengan gelar Imam Darul Hijrah atau Imam Masjid Nabawi pada masa itu. Ya, di sini disebutkan beberapa guru dari Imam Syafi'i, di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Ini teman seangkatan dari Imam Malik. Ada juga Muslim bin Khalid al-Zanzi, ya, ahli fikih Mekah. Kemudian ya, pada umur 13 tahun, ini kurang lebih kelas 1 madrasah sanawiyah atau SMP, ya kalau kita di Indonesia. Pada umur 13 tahun Imam Syafi'i waktu itu tahun 163 Hijrah, ya, berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk berguru langsung kepada Imam Malik. Nah, beliau merupakan salah seorang ulama hadis yang sekaligus pakar fikih di Madinah dan wafat saat itu pada tahun 179 Hijrah. Nah, sejak usia 13 tahun hingga Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan Imam Malik, sehingga beliau disebut-sebut dalam pembukaan kitab Al-Muwatta itu sebagai pengganti Imam Malik mengajar kitab Al-Muwatta. Ya, ini hebatnya dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi hanya belajar beberapa tahun kitab Al-Muwatta, beliau kemudian langsung didaulat oleh Imam Malik untuk mengajarkan kitab Al-Muwatta karya beliau sendiri melalui muridnya yang masih sangat belia saat itu. Ya, belum balik usianya, masih kurang lebih berusia 13 tahunan. Ya, prestasi berikutnya dari Imam Syafi'i adalah pada umur 15 tahun dia mendapat rekomendasi dari seorang ulama besar bernama Muslim bin Khalid, ya, untuk mulai berfatwa. Ya, ini hebat sekali. 15 tahun sudah mulai berfatwa. 15 tahun ini kalau kita di Indonesia kurang lebih pada umur kelas 2 sanawiyah atau SMP. Ya, lanjut dari Madinah beliau pindah ke Baghdad, dan di sini beliau mendapat fitnah bahwa beliau akan melakukan pemberontakan. Ya, sempat beliau melalui ujian yang sangat besar di Baghdad, namun mendapatkan pembelaan dari salah seorang murid terbaik Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang saat itu menempati posisi qadhi pada pemerintahan Abbasiyah atau hakim. Dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini
salah seorang tokoh nomor satu dari kalangan Hanafiyah, murid langsung Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i ternyata juga tertarik mempelajari pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah dalam hal fikih. Ya, jadi inilah hebatnya Imam Syafi'i, beliau menguasai seluruh ilmu-ilmu ulama mazhab yang ada pada masa beliau. Jadi tidak seperti kita di Indonesia yang mengkotak-kotakkan Islam hanya pada alasan beda mazhab. Tetapi Imam Syafi'i mempelajari ketika di Madinah, dia mempelajari bahkan menghafal kitab Al-Muwatta sebagai kitab nomor satu dalam mazhab Malik. Dan di Baghdad beliau mempelajari lagi ilmu Abu Hanifah yang saat itu dikuasai oleh murid terbaiknya yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, dari Baghdad, Imam Syafi'i pada tahun 189 akhirnya pindah ke Mekah dan mulai mengadakan kajian di majelis-majelis yang ada di Masjidil Haram. Nah, pada saat beliau berada di Mekah ini, disinilah kemudian Imam Ahmad bin Hambal selaku pakar dari hadis atau yang kita kenal sebagai pendiri mazhab Hambali mulai belajar kepada Imam Syafi'i terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaidah dan usul fikih. Ya, dari Mekah beliau lagi ternyata kembali ke Baghdad. Di Mekah selama 6 tahun. Tahun 195 Hijrah, Imam Syafi'i kemudian kembali lagi ke Baghdad dan mengajarkan pandangan-pandangannya dalam bidang fikih. Dan disinilah Imam Syafi'i melahirkan sangat banyak sekali karya-karya yang luar biasa yang bisa kita temui setelah beliau meninggal. Ya, di Baghdad kita lihat daftar murid beliau. Di sana nomor satunya ada Imam Ahmad bin Hambal, ya, pendiri mazhab Hambali. Kalau yang kita kenal sekarang, beliau adalah ahli pendiri mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, Hambali. Salah seorang ulama besar dalam dunia Islam. Ya, di sejarah akhir ada Imam Syafi'i dari Baghdad. Beliau pindah ke Mesir juga dengan tujuan dan niat untuk mengajar selama di sana, mengajarkan ilmu-ilmunya. Dan kita lihat daftar murid beliau yang ada di Mesir adalah Abu Yaqub Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzani, dan Rabi Al-Muradi. Nah, Ismail Al-Muzani ini kemudian yang meneruskan pandangan-pandangan beliau, bahkan meringkas kitab Al-Um menjadi kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ya, ketika berada di Mesir, Imam Syafi'i merevisi fatwa-fatwa beliau pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga di kalangan mazhab Imam Syafi'i akan dikenal dengan ada yang namanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid, yaitu pendapat lama Imam Syafi'i yang direvisi berdasarkan beberapa pertimbangan dan ilmu baru yang beliau temukan, dan beliau melahirkan fatwa pembaharuan yang disebut dengan Qaul Jadid. Ya, beliau kemudian tinggal di akhir hidup beliau di Mesir dan wafat pada tahun 204 Hijrah. Itulah kisah dari kehidupan ulama besar pendiri mazhab Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.